Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat sekalian. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai ke materi ke-7, yaitu berkaitan dengan bagaimana melakukan kreasi dengan video dengan aplikasi Filmora untuk menghasilkan satu video yang betul-betul menarik dan hasilnya maksimal. Baik, kita langsung masuk saja ke inti pembahasan kita kali ini, bagaimana melakukan kreasi terhadap video agar didapatkan hasil yang maksimal. Sobat sekalian, untuk menghasilkan video yang tampak bagus, maka kalau ada objek, katakanlah kita perlu menekankan untuk memperbesar, dan juga kadang kita perlu untuk mengecilkan. Dan dalam teknik itu, pada materi ini akan kita bahas. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan pan atau panning dalam video, dan bagaimana menerapkan zoom dalam video. Pengertian pan atau panning itu sebenarnya seperti kalau kita menggunakan kamera. Jadi kamera di dalam berdiri tegak dalam tripod, kemudian hanya digerakkan ke kiri dan ke kanan, artinya menoleh ke kiri dan ke kanan. Sedangkan zoom itu merupakan artinya perbesaran, mengecil dan membesar. Artinya kalau zoom in itu kameranya didekatkan dengan objek sehingga hasil akhirnya adalah objek yang membesar. Sedangkan kalau zoom out itu kameranya justru dijauhkan dari objek sehingga nanti objeknya tampak mengecil hasil akhirnya. Baik, seperti itu sobat sekalian, langsung aja kita praktekkan ke dalam Filmoranya seperti apa penggunaannya. Sobat sekalian, dalam video tutorial saya ini di sini saya membahas tentang program Lumiere. Ada beberapa soal yang sudah saya siapkan dan dibahas. Maka saya perlu memberi penekanan-penekanan berupa perbesaran di beberapa titik video agar hasilnya maksimal. Baik, untuk skenario-nya saya ingin setiap akhir dari pembahasan soal maka akhirnya saya perbesar. Nah, seperti ini. Saya sudah membuka soal yang pertama, ini bagian A. Di sini kalau kita geser, kita jalankan. Di sini baru muncul DP-nya. Nah, saya menginginkan saat DP ini muncul, maka nanti video ini akan bergerak ke DP-nya. Jadi saya geser ke posisi sebelum DP itu muncul. Nah, seperti ini katakanlah. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan bergerak menuju ke DP dan semakin membesar di DP-nya, tidak sekecil itu. Nah, baik, saya mundurkan lagi di posisi sebelum DP itu keluar seperti ini. Nah, untuk melakukan pan and zoom, menunya adalah di icon tanda crop ini. Baik, yang pertama kita harus memotong dulu batas video yang akan kita lakukan pan and zoom dari awal sampai ke akhir. Baik, maka saya potong aja di posisi atau seperti ini dulu. Saya simpan dulu video ini, simpan dulu. Takutnya ada permasalahan nanti, sehingga lebih baik kita bikin backup dulu. Kemudian saya save as, saya beri nama misalkan ini yang ada unsur pan dan zoomnya. Nah, ini lebih aman, nanti apabila ada masalah maka kita bisa mengembalikan kepada file yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita kembali ke pengaturan pan and zoom. Maka saya tadi ke sini ingin menampilkan DP ini agak membesar. Nanti saat posisi terakhir sebelum sekarang posisinya di sini sebelum keluar, maka saya fokus ke gambarnya, ke bagian gambar yang akan saya zoom nanti di sini. Nah, sini bagian materinya,
muncul di sini. Baik, maka saya pilih ini, ya, oke, yang video materi ini. Kemudian saya lakukan potong ya. Jadi saya gunting. Ya, oke, saya gunting seperti ini. Nah, maka ini sudah terpotong. Kemudian saya geser ke posisi DP itu muncul. Nah, seperti ini. Nah, sedikit aja kita coba ya. Maka kemudian saya potong lagi. Ini bisa mengklik tanda gunting ini atau menekan Ctrl B. Nah, kita coba. Nah, seperti ini sudah terpotong. Nah, maka video yang kecil ini yang akan saya lakukan zooming, panning and zooming. Baik, setelah dipilih video itu, maka berikutnya saya pilih di sini, pilih ke ini menu pan, kemudian menu crop, kemudian sini tampil seperti ini. Ada menu crop di sini. Kita sudah menjelaskan menu cropping itu saat kita saat kita melakukan cropping pada foto saya waktu di awal. Kemudian juga sudah menghilangkan background hijaunya. Nah, baik, kita fokus ke menu pan and zoom seperti ini ya. Baik, kita reset dulu misalkan ke tampilan awal seperti ini posisinya. Untuk melakukan pan and zoom itu, jadi ada di sini ada kotak yang star. Jadi ini saya pilih yang star, kemudian ada yang kotak N. Ini tulisannya nih N, yang besar ini star. Di star ini awal pergerakan dari objeknya, kemudian berakhir pada N, pada kotak N ini. Baik, seperti ini. Ini tampilannya akan seperti ini posisinya. Kemudian yang pertama awalnya kan startnya besar. Oke, bentar ini. Ini kan startnya besar, sekian. Sebentar, saya pilih di sini. Nah, reset dulu, bentar. Oke. Jadi ini gambar awalnya. Atau sebelumnya saya tunjukkan beberapa menu di sini dulu. Di sini ada menu untuk pemotongan objeknya ya. Mau ukuran berapa ya? 1x1 seperti ini ya posisinya. Kita menggunakan ukuran 16:9 ya untuk maksimal ukuran jendelanya. Baik, di sini tuh ada ini fungsinya kalau ingin objeknya menuju ke fokus ke dalamnya. Kalau ini keluar arahnya. Kalau ini dari kiri menuju ke kanan. Kalau ini kebalikannya dari kanan ke kiri. Dan ini menu switch artinya kebalikan di langkah sebelumnya. Kalau ini sebelumnya dari kanan menuju ke kiri, maka kalau saya pilih switch maka berbalik dari arah kanan ke arah kiri ke arah kanan. Ya, biasanya kita melakukan zooming kemudian ingin kembali ke pengaturan normal, maka biasanya kita memilih menu switch ini. Baik, saya reset kembali, kemudian saya akan mencoba memilih. Untuk startnya tetap saya pilih seperti aslinya. Saya hanya akan menggerakkan ini, bagian N ini ke fokus ke gambar ini. Nah, fokus ke gambar ini. Kemudian untuk pengaturan biar artinya bisa dikecilkan, saya pilih custom di sini sehingga nanti saya ingin besarnya dia nanti titik akhirnya menuju ke DP-nya. Nah, seperti ini. DP-nya di posisi di sini. Nah, seperti ini. Baik, saya oke. Kemudian kita lihat seperti apa efeknya. Kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, ini mulai masuk, kemudian dia akan bergerak membesar menuju ke DP-nya. Akhirnya selesai ya. Oke, seperti itu. Nah, baik, itu teknik melakukan pan and zoom. Kemudian saya cari titik lagi yang bagian yang nomor B ya. Ini masih yang nomor A. Sekarang saya geser lagi ke bagian B. Jadi saya cari titik akhir dari setiap soal. Kemudian saya lakukan zoom. Nah, oke, ini ada soal yang B. Nah, saya
munculkan yang ini ya. Nah, ini sudah di posisi akhir. Yang B ini kemudian saya geser lagi sampai DP-nya tuh belum keluar ya. Karena DP itu keluar terakhir. Nah, oke, dari sini ya. Oke, dari sini saya geser lagi. Nah, oke, ini saya geser sedikit. Ini maka DP ini tidak keluar di sini. Kemudian objeknya tadi, objek yang materi ini, jangan lupa, takut salah milih nanti akhirnya jadi rusak ya videonya ya. Baik, selanjutnya saya pilih gunting seperti ini, maka terpotong di sini. Kemudian saya geser sampai DP-nya tuh muncul. Nah, baik seperti ini. DP-nya muncul. Oke, kira-kira sampai posisi di sini aja. Nggak usah terlalu lama. Sampai di sini. Ya. Kemudian saya lakukan pilih gunting lagi, pastikan objeknya ini ya, kita potong lagi. Kemudian di sini kita akan melakukan pan and zoom. Nah, baik, ini sudah terpilih. Kemudian pilih menu yang ini. Nah, dengan cara yang sama, ini soal tadi. Kemudian kita pilih menu pan and zoom. Nah, kemudian kita pilih reset saja dulu untuk mengembalikan ke posisi awal. Seperti tadi, ini posisi startnya tetap di sini. Kemudian ini posisi yang N-nya. Yang N-nya ini saya arahkan ke sini, ke bagian bawah. Fokus ini ke DP-nya ya. Oke, fokus ke DP-nya. Oke, biar bisa digeser, ini saya pilih custom ya. Custom, kemudian yang untuk N-nya saya geser. Oke, yang N-nya kita geser sini, artinya lebih dekat ke sini. Nah, berarti nanti menuju ke DP ini ya. Kita bisa mengetes hasilnya seperti apa sebenarnya. Ini kita kalau dicoba seperti ini, maka ini awalnya, kemudian terus bergerak sampai akhirnya DP-nya ketemu di sini ya. Baik, sepertinya sudah pas. Kemudian dipilih OK ya. Pilih OK, kita lihat hasilnya di sini. Saya coba seperti apa hasilnya. Nah, di sini. Maka dia mulai bergerak menuju ke DP. Oke, seperti itu. Kemudian yang lain adalah bagaimana gambar darah di betis. Nah, baik seperti itu. Kemudian saya cari juga soal yang berikutnya ya. Satu lagi saya contohkan. Nanti untuk yang berikutnya ya, untuk tutorialnya cukup sampai di situ. Nanti soal yang lainnya silahkan pemirsa eksplorasi sendiri. Baik, ini ada soal A, saya cari sampai soal ini berakhir. Kemudian saya akan arahkan ke DP-nya untuk perbesarannya. Nah, oke. Yang ini. Nah, ini seperti ini ya. Oke, ini seperti ini, saya geser sampai DP ini hilang. Oke. Kemudian jangan lupa dipilih objek yang akan dipotong tadi, yang ini. Ya, kemudian pilih gunting. Oke, selanjutnya saya geser sampai ini muncul DP, kemudian saya tambahkan sedikit aja. Nah, penjelasan di sini. Baik, sampai sini. Kemudian saya potong lagi, akhirnya dipilih ini dan pilih crop, kemudian pan and zoom. Baik, berikutnya ini saya reset. Ini saya reset dulu biar kembali ke awal. Kemudian kita lihat nanti DP-nya ke sini. Di sini pilih custom. Startnya tidak saya rubah. Nah, maka saya hanya mengubah hasil akhirnya saja.
Nah, untuk akhirnya ini nanti menuju ke DP-nya. Nah, DP-nya itu di sini. Nah, maka fokus ke DP ini. Nah, ini saya kecilkan lagi. Nah, di sini. Nanti DP-nya adalah yang muncul sampai ke batas ini. Saya kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Saya oke, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Kita coba di sini hasilnya. Tidak memenuhi. Nah, kita lihat dari situ gambarnya mulai bergerak menuju ke arah DP-nya. Mana yang memenuhi? Mana caranya? Nah, perhatikan nanti akan berhenti setelah keluar DP dan beberapa detik lagi. Yang sudah berapa? Ya, oke. Maka seperti ini. Inilah kreasi video untuk memperbagus hasil dari video kita. Nah, baik, setelah itu maka berikutnya kembali ke tampilan normal lagi. Jadi zoom dan pan dan zoom itu hanya berlaku pada objek yang kita pilih. Selanjutnya untuk video yang lain akan kembali ke tampilan normal lagi. Kita lihat semuanya kembali ke tampilan normal. Jadi tidak mempengaruhi terhadap tampilan yang selanjutnya. Dalam hal ini adalah yang memenuhi. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang putih, bersih, ya, yang kosong itu. Ya, seperti itu penjelasan untuk materi ke-7, yaitu bagaimana berkreasi dengan video menggunakan menu pan and zoom. Demikian, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.